Selamat berjumpa saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini Anda hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Saya mau berbagi dari Galatia pasal kelima, saudara. Galatia pasal kelima ayat 16 sampai dengan 26. Ada 10 ayat. Tetapi ayat ini kalau Anda bisa membaca, Anda bisa mendengarkan, ayat ini begitu mudah dimengerti, dipahami. Tinggal maukah saya dan Anda sebagai orang Kristen mentaati firman Tuhan. Demikian bunyinya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi pengulangan, saudara ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk surga. Kasarnya begitu, saudara ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Wow, itu sebetulnya kalau Anda baca sendiri ya, Anda ulang-ulang apa yang dikatakan Rasul Paulus juga bukan hal yang baru kepada jemaat Galatia. Dikatakan itu adalah pengulangan. Anda akan bisa mengerti dengan mudah, saudara. Tinggal kembali Anda mau mempraktekkan, mau mentaati firman Tuhan tersebut atau tidak. Karena seringkali sebagai orang Kristen, kita tidak bertumbuh, tidak mengalami kehidupan yang seharusnya kita alami, yaitu kehidupan sebagai buah dari persekutuan kita dengan Roh Kudus sebagai orang Kristen ya. Entah salah siapa, entah salah pengajaran yang Anda terima, atau entah Anda salah teman ya, entah Anda salah di mana, tetapi itu semua Anda bisa awali menjadi baru saat ini ya. Kalau Anda mau mentaati Tuhan Yesus, taatilah firman tersebut. Karena seringkali kita bilang orang Kristen, tetapi sebetulnya kehidupan yang kita jalani mungkin 90%, 99%, atau bahkan mungkin 100% bukan sebagai orang Kristen, saudara. Saya dan Anda sebagai orang Kristen akan mustahil hidup sebagai orang Kristen kalau saya dan Anda tidak mempersilahkan Kristus ya berkuasa atas diri saya dan hidup saya, diri Anda dan hidup Anda ya. Salah satunya kalau Anda mau ya berdoalah agar hidup Anda dikuasai, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga buktinya jikalau itu kita alami, kita akan mengalami juga buah kehidupan
sebagai hasil persekutuan kita dengan Roh seperti apa yang saya sudah baca tadi, seperti yang Anda juga akan bisa baca sendiri dari Alkitab tersebut ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Janganlah sia-siakan kehidupan Kristen yang sudah Allah anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.